about his ideas. Happy nation, living in a happy nation. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan Tri Tuntunan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntunan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Tugtora, dan penurunan harga. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno ini bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut dengan 11 Maret 1966 atau Super Semar. Super Semar ini menjadi titik awal berkembangnya kekerasan Orde Baru. Isi surat tersebut menyatakan Soekarno menyuruh Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Yang pertama ada kondisi sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi rakyat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor mendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian, baik, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Lalu, ada program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru. Antara lain, yang pertama adalah transmigrasi. Transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang lain di dalam suatu wilayah NKRI. Lalu yang kedua, ada keluarga berencana. Keluarga berencana adalah program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Lalu yang ketiga ada puskesmas dan posyandu. Dua fasilitas kesehatan ini didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam rapat kerja kesehatan nasional pada tahun 1968 dan sementara posyandu pada tahun 1984. Sejak Soeharto berhasil mengendalikan kekuasaan tertinggi dan rezim Orde Baru mulai terbentuk, yang misi utamanya ialah memulihkan ekonomi dan membangun negara lewat program kerja jangka pendek serta panjang. Maka dari itu dibuatlah trilogi pembangunan. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kedua pemerataan pembangunan yang terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat, ketiga itu stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Trilogi ini dibangun karena Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi sebesar 650% setahun yang terjadi pada 1966. Menjelang awal pemerintahan Orde Baru di Indonesia, pemerintah melakukan penataan stabilitas politik. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh dengan dukungannya Letjen Soeharto sebagai presiden. Indonesia memasuki masa kepemimpinan Orde Baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. 1. Pemulihan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. 2. Pemulihan hubungan dengan Malaysia. 3. Kembali menjadi anggota PBB. 4. Ikut andil pembentukan ASEAN. 5. Penyederhanaan dan penggabungan partai politik. 6. Pemilihan umum. 7. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 8. Difungsi ABRI.